Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nih, titip ya, kalau di rumah jaga kebersihan kamarnya, rumahnya, lingkungannya, juga badannya. Ayo, siapa yang belum mandi? Oke. Nah, selain itu kita juga harus olahraga ya. Nah, kalau kalian udah olahraga badan, sekarang akan ditambahin nih olahraga otak siang ini. Oke? Oke, jadi kita ketemu lagi nih sama matematika bersama Ustazah Salva. Oke, pertemuan terakhir kemarin kita masih membahas tentang fungsi ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan ke bagian D. Ya, bagian ini akan membahas tentang operasi pada fungsi. Nah, tapi sebelumnya kita ingatkan lagi, takutnya udah pada lupa nih materi fungsi. Ya, jadi misalkan kita punya fungsi f yang membawa x, di mana x-nya anggota domain atau daerah asal ke daerah hasil atau ke range-nya. Oke, sekarang kita misalkan fx-nya sama dengan y. Nah, x ini adalah variabel bebas. Artinya, dia bisa berubah-ubah tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Nah, sedangkan Y ini, dia adalah variabel terikat. Kenapa variabel terikat? Karena dia bergantung pada nilai X. Jadi kalau nilai X-nya berubah, otomatis nilai Y-nya juga akan berubah. Oke, paham? Kalau sudah, kita lanjut ke materi utama kita, yaitu operasi pada fungsi. Ya, oke. Jadi seperti yang kita tahu, kalau operasi yang sudah kita tahu itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga bagian. Nah, di fungsi juga ada nih operasi-operasi tersebut. Ya. Jadi kalau kita punya dua buah fungsi f dan g, maka kita bisa punya fungsi yang baru nih. Fungsi baru ini kita dapat dengan mengoperasikan fungsi f dan fungsi g. Ya, operasinya sama. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga bagian. Oke, hari ini kita akan bahas keempat operasi ini, tapi akan kita pisahkan jadi dua bagian. Ya, jadi di bagian pertama ini kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, yang pertama, penjumlahan. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi f dan fungsi g, ya, lalu kita punya df-nya daerah asal untuk fungsi f dan dg-nya daerah asal untuk fungsi g, maka penjumlahan fungsi f dan g kita tulis sebagai f tambah g x sama dengan fx ditambah gx. Nah, coba perhatikan. Di sini, kedua sisi yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan, semuanya variabel bebasnya adalah x. Ya, jadi kalau variabel bebasnya sama, baru ini bisa berlaku. Baru kita bisa lakukan penjumlahannya. Gitu. Nah, untuk daerah asal dari fungsi f plus g ini adalah irisan dari daerah asal fungsi f dan daerah asal fungsi g. Oke, kita masuk ke contoh ya sekarang. Misalkan kita punya fx sama dengan 5x tambah 9. Dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 11x. Soal yang pertama, hitunglah f tambah gx. Oke, berdasarkan definisi yang awal tadi, f tambah gx akan sama dengan fx ditambah gx. Oke, selanjutnya kita sudah dikasih tahu nih di soal kalau fx-nya sama dengan 5x tambah 9 dan gx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 11x. Tinggal kita jumlahkan saja. Nah, kalau kita punya 5x tambah 9 ditambah x kuadrat dikurang 11x yang seperti ini,
Kita jumlahkan dulu agar dia bentuknya lebih sederhana ya. Oke, sekarang x kuadrat ditambah 5x kurang 11x tambah 9. Oke, 5x kurang 11x akan sama dengan negatif 6x. Maka fungsi f tambah g yang kita peroleh adalah x kuadrat kurang 6x tambah 9. Oke, soal yang kedua. Sekarang kalau kita diminta menghitung nilai dari F5 ditambah G5. Perhatikan bahwa untuk fungsi F, variabel bebasnya 5. Untuk fungsi G, variabel bebasnya juga 5. Berarti kita bisa menggunakan fungsi F tambah G yang ada di bagian A ini, dengan X-nya kita ganti dengan 5. Ya, berarti kita punya tadi F tambah G X-nya sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9. Kalau X-nya kita ganti sama 5, berarti di sini akan jadi 5 kuadrat dikurangi 6 kali 5 ditambah 9. Maka kita peroleh 25 kurang 30 tambah 9 sama dengan 4. Masih fungsi fx dan gx yang sama. Nah, untuk fungsi yang ini, untuk f1, untuk fungsi f, variabel bebasnya adalah 1, dan untuk fungsi g, variabel bebasnya adalah 2. Nah, karena variabel bebasnya nilainya beda, jadi kita nggak bisa menjumlahkan, kita tidak bisa menggunakan fungsi yang f tambah g-nya. Jadi kita hitung satu per satu. Hitung dulu f1-nya, ya. Jadi nanti kita dapat 5 tambah 9 sama dengan 14. Lalu kita hitung g2-nya dengan fungsi g-nya x kuadrat min 11x, kita dapat negatif 18. Kalau F1 dan G2-nya sudah kita dapat, tinggal kita jumlahkan aja. Jadi kita dapat F1 tambah G2 sama dengan 14 ditambah negatif 18 sama dengan negatif 4. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat dari contoh pertama ini. Oke, sekarang kita mau menghitung nilai dari F2 ditambah G1 ditambah F5 ditambah G2. Nah, di sini ada F2 dan G2 ya. Oke, di sini F sama G-nya punya variabel bebas yang sama, yaitu 2. Berarti F2 tambah G2-nya bisa kita gabung menjadi F tambah G2. Ya. Dan untuk fungsi yang lainnya, G1 dan F5 kita hitung masing-masing. Ya, jadi kita dapat F tambah G2 ditambah G1 ditambah F5. Nah, ini kita hitung satu-satu. Ya. Oke, F tambah G2-nya nanti akan sama dengan, tadi kita punya fungsi f tambah gx-nya x kuadrat dikurang 6x tambah 9, ya. Nanti boleh dicek lagi di bagian sebelumnya. Nah, ya, sekarang x-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 ditambah 9. Sama dengan 2 kuadratnya 4, negatif 6 kali 2, negatif 12 ditambah 9. 9 tambah 4, 13, kurang 12, jadi kita punya 1. Untuk F5-nya, kita masukkan 5 ke fungsi fx. Berarti 5 kali 5 tambah 9 sama dengan 25 tambah 9 sama dengan 30. Selanjutnya, G1. Kita ganti X di sini dengan angka 1. Berarti kita akan punya 1 kuadrat dikurangi 11 kali 1 sama dengan 1 kurang 11 sama dengan negatif 10. Oke, hasil akhirnya jadi F2 tambah G1 tambah F5 tambah G2 tadi akan sama dengan F tambah G2 ditambah G1 ditambah F5. Hasilnya sama dengan 1 ditambah negatif 10 ditambah 34. Jadi kita punya hasil akhirnya 25. Oke, dari 4 contoh tadi mudah ya. Yang penting hitungnya teliti. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, langsung tanyain aja
di grup WA ya, nanti kita diskusiin sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke materi operasi pengurangan. Ya. Untuk pengurangan, kita masih punya f dan g yang sama dengan daerah asal untuk fungsi f-nya df dan daerah asal fungsi g-nya dg. Nah, pengurangan fungsi f dan g ini kita tuliskan sebagai f kurang gx sama dengan fx dikurangi gx. Ya, hati-hati di sini juga variabel bebasnya harus sama. Lalu kita boleh tuliskan seperti pada di kotak hijau ini. Ya, variabel bebasnya harus sama. Untuk daerah asal fungsi f min g ini itu sama ya, sama dengan fungsi yang df, daerah asalnya sama dengan fungsi f plus g. Nah, contoh 2, kita fungsinya masih sama kok. Kita masih pakai fungsi fx dan gx yang tadi, cuma untuk soalnya kita ubah sedikit aja. Oke, soal yang pertama, kalau kita punya fx-nya 5x tambah 9, gx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 11x. Kita ditugaskan untuk menghitung f min gx-nya. Berarti berdasarkan definisi di slide sebelumnya, kita punya bahwa f min gx akan sama dengan fx dikurangi gx. Ya, fx-nya kita ganti dengan 5x tambah 9 dikurangi. Oke, hati-hati ya. Di sini ada tanda pengurangan. Berarti gx-nya harus kita simpan dalam kurung. Untuk apa? Untuk menghindari adanya kesalahan pengalian. Oke, maksudnya gini, coba kita lihat. Ya, tadi kita gx-nya punya x kuadrat dikurangi 11x. Nah, gx-nya kita simpan dalam kurung seperti ini, lalu kurungnya mau kita buka nih. Berarti kita harus kalikan negatifnya ke dalam. Kita kalikan pelangi. Berarti negatifnya harus kita kalikan ke x kuadrat. Jadi kita dapat negatif x kuadrat. Lalu negatif kita kalikan dengan negatif 11x. Berarti kita dapat nilai positif 11x. Ya. Lalu kita sederhanakan lagi. Kita punya negatif x kuadrat ditambah 5x tambah 11x tambah 9. Wah, ternyata di sini ada kesalahan, nggak apa-apa ya. Ini harusnya negatif x kuadrat ditambah 6x ditambah 9, ya. Ini harusnya negatif di sini. Nanti di catatan kalian tolong perbaiki saja. Oke, sekarang kita akan menghitung nilai F5 dikurangi G5. Ya. Oke, karena F dan G-nya punya variabel bebas yang sama, yaitu 5, berarti kita bisa pakai fungsi yang di atas. Ya, kita bisa pakai fungsi negatif x kuadrat, di sini udah bener ya, negatif x kuadrat ditambah 16x ditambah 9. Nah, di sini juga harus hati-hati nih kalau udah ada negatif terus ketemu x pangkat 2, ini harus hati-hati banget ya. Jadi kita angkatkan dulu nilainya, baru kita kalikan negatif. Ya, bukan berarti negatifnya jadi masuk ke dalam kurung. Itu jadi salah ya. Jadi kalau ada negatif x pangkat 2, pangkatkan 2 dulu, baru kalikan negatif. Oke. Di sini harusnya negatif ya. Gitu. Nah, jadi kita punya negatif 5 kuadrat, 5 ya kita kuadratkan dulu, jadi kita punya 25, baru dikalikan negatif. Nah, ditambah 16 kali 5 tambah 9, 16 kali 5 nya 80. Nah, jadi 89 dikurangi 25, jadi kita dapat 74. Soal ketiga, ya. Sekarang kita mau menghitung F1 dikurangi G2. Nah, karena di F dan G variabel bebasnya berbeda, di F variabel bebasnya 1, di G variabel bebasnya 2, berarti kita harus hitung satu per satu, baru kita kurangkan. Ya. Nah, kita punya F1-nya 5 kali 1 tambah 9 sama dengan 5 tambah 9 sama dengan 14. Lalu G2-nya sama dengan 2 kuadrat dikurangi 11 kali 2, berarti sama dengan 4.
2 pangkat 24 dikurangi 11 kali 2, 22 dikurangi 18. Nah, untuk F1 kurang G2, berarti kita punya F1-nya 14 akan dikurangi dengan negatif 18. Negatif dikalikan dengan negatif, kita dapat positif. Jadi 14 tambah 18 sama dengan 32. Oke. Lanjut. Nah, soal yang keempat untuk contoh kedua ini. Kita punya F2 tambah G1 ditambah F5 dikurangi G2. Ya. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini, kita lihat dulu nih fungsi yang punya variabel bebas yang sama. Ya. Sini yang punya variabel bebas yang sama adalah F2 dan negatif G2. Ya. Berarti nanti F2 dan negatif G2-nya kita gabungkan menjadi F min G2. Nah, untuk G1 sama F5-nya kita hitung satu per satu. Oke. Nanti kita dapat F min G2-nya sama dengan min 2 kuadrat ditambah 16 kali 2 ditambah 9. Oke, kita kuadratkan dulu. Kita dapat 4, baru dikalikan negatif. Ditambah 16 kali 2, 32, ditambah 9. Jadi 32 tambah 9, 41, dikurangi 4, kita dapat 37. Untuk F5-nya, ini sudah ini untuk F5 dan G1-nya ini sama kayak di contoh pertama, soal yang D juga ya. Jadi kita dapat 34 dan negatif 10. Oke, jadi kita punya F2 tambah G1 tambah F5 kurang G2 sama dengan F min G2 ditambah G1 ditambah F5 sama dengan 37 ditambah negatif 10 ditambah 34. Jadi kita punya jawabannya 61. Oke, nah, untuk dua operasi ini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kita lanjut di WA ya. Oke, kita diskusi dulu untuk dua operasi ini.